Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Di video kali ini kita akan membahas cara jualan laris manis di media sosial. 4 rumus atau 4 cara untuk bisa jualan atau menghasilkan penjualan dari media sosial ya. Dan ini kalau menurut saya sih bisa diterapkan di produk mana saja. Asalkan kamu tahu cara yang pas, media sosial yang tepat tentu saja, dan juga tahu gimana caranya menawarkan kepada mereka. Oke? Nah, untuk tahu caranya kayak gimana, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah untuk bisa menghasilkan penjualan dari media sosial, tentu saja kita harus tahu segmen market yang tepat dulu. Nah, ini kayak yang diajarkan Kode ini Santoso juga, udah sering dia bilang bahwa kalau misalnya kita mulai dari produk dulu, kita akan balik lagi cari marketnya gitu ya. Jadi daripada harus kita mulai dari produk dulu, mending kita cari marketnya dulu siapa gitu. Nah, teman-teman bisa pakai cara yang sederhana. Misalnya teman-teman sukanya, hobinya apa nih, atau mungkin di sekitar teman-teman tuh ada masalah apa gitu, orang-orang tuh lagi butuh apa gitu. Nah, kita bisa mulai dari situ dulu. Kira-kira nih di circle kita atau mungkin di media sosial yang kita tahu gitu ya, orang-orang tuh lagi butuh apa sih sebenarnya gitu, atau orang-orang tuh lagi nyari apa sih gitu. Nah, kita bisa cari dari situ dulu gitu. Kita mencari segmen market yang tepat, atau bisa dibilang niche market gitu ya. Nah, dengan mengetahui niche market yang tepat, kita akan jauh lebih mudah untuk mencarikan produk yang tepat nantinya. Ini masuk ke cara kedua nanti ya. Jadi intinya adalah kita mencari market yang tepat dulu seperti apa gitu. Ini menurut saya diperlukan kepekaan atau setidaknya sedikit sensitivitas gitu ya, untuk bisa tahu kira-kira market ini sedang mengalami masalah apa gitu. Atau bisa aja kita ngulik sendiri gitu, kira-kira selama 1 bulan ini orang-orang tuh lagi butuh apa sih yang paling banyak gitu. Kita bisa mensurvey dari situ dulu, atau kita langsung tanya aja ke marketnya, kalian tuh lagi butuh apa sih sebenarnya gitu. Itu juga bisa kayak begitu, pakai teknik survei ya, kurang lebih. Jadi teman-teman bisa pakai cara mana saja yang menurut teman-teman tuh pantas untuk dicoba, layak untuk dicoba gitu ya, atau cocok dengan gaya bekerjanya teman-teman seperti apa gitu. Disesuaikan saja. Jadi intinya adalah kita harus mulai dari marketnya dulu siapa gitu. Baru nanti ketika kita sudah tahu masalah mereka apa, lalu kita akan masuk ke cara yang kedua ini, yaitu cara yang kedua adalah mencari produk yang tepat. Nah, dengan mencari tahu masalah market di poin pertama tadi, kita akan jauh lebih mudah mencarikan produknya. Jadi dibalik ya prosesnya ya. Kalau misalnya yang gaya yang dulu adalah kita jualan produk terus baru cari marketnya, sekarang ini kita balik, kita cari marketnya dulu baru carikan produknya gitu. Kalau menurut saya ini akan jauh lebih mudah, jauh lebih efisien, karena kita sudah tahu nih market kita nih masalahnya apa gitu. Kita tinggal kasih aja, ini solusinya loh buat kalian gitu. Nah, udah selesai sebenarnya. Ketika kita udah tahu masalahnya apa dan produknya apa, kita tinggal kasih exposure aja ke produk itu kepada mereka gitu. Sering-sering aja gitu ditawarin gitu. Bukan tawarin dalam arti beli dong nggak gitu ya maksudnya. Cuman intinya adalah buat mereka tahu bahwa ternyata masalah yang selama ini mereka hadapi itu adalah produknya, solusinya ada di produk yang kita tawarkan. Nah, kayak gitu. Jadi itu produk ya. Jadi yang pertama adalah market yang tepat, terus yang kedua adalah produk yang tepat. Terus gimana caranya biar produk kita itu bisa diterima, atau setidaknya membuat orang tahu, oh iya ya aku butuh produk ini nih ternyata gitu. Maka kita akan masuk ke cara yang ketiga, yaitu cara jualan yang tepat. Nah, ketika masuk ke cara jualan yang tepat ini, maka kita harus menguasai betul. Yang pertama adalah masalah yang dihadapi sama market kita apa. Oke. Kedua adalah produk knowledge atau product knowledge yang kita jual itu seperti apa gitu. Mulai dari fitur, benefit, manfaat, terus juga segala macamnya lah yang ada hubungannya dengan masalah market kita ya, terutama. Jadi kita bisa memulainya dari situ dulu. Kita jualannya dengan menjual solusi dari masalah yang dihadapi sama market kita. Oke. Nah, itu cara sederhananya.
Nanti mungkin akan lebih detail lagi ketika kamu memikirkan tentang copywritingnya seperti apa misalnya, atau teknik closingnya seperti apa, terus juga manfaat apa yang akan disampaikan berulang-ulang atau secara konsisten kepada market kita gitu ya. Terus juga solusi apa yang masalah apa yang bisa diselesaikan oleh produk kita, itu juga disampaikan secara berulang-ulang gitu ya. Nah, ketika mengetahui semuanya ini, maka kita bisa menemukan cara jualan yang tepat kepada market kita. Oke? Itu cara yang ketiga. Terus cara yang keempat adalah ini adalah melingkupi dari semua poin yang 1 2 3 tadi. Yang pertama tadi adalah market yang tepat gitu ya. Yang kedua adalah produk yang tepat. Terus yang ketiga adalah cara jualan yang tepat. Yang terakhir adalah momentum yang tepat. Nah, kira-kira momentum di waktu-waktu seperti apa sih kita cocoknya jualan produk ini gitu? Apakah di setiap hari misalnya, atau mungkin weekend aja, atau mungkin 2 kali seminggu misalnya, atau 3 kali seminggu, atau gimana, sebulan sekali? Itu semuanya tergantung dari segmentasi market kita. Balik lagi ke poin nomor 1 tadi, bahwa kebiasaan setiap market itu berbeda-beda teman-teman. Jadi kita nggak bisa menyamakan satu market dengan market lainnya itu behaviornya sama semua, nggak bisa kayak begitu, karena setiap market itu kan manusia juga ya. Jadi mereka punya kegiatan lain, punya kebiasaan lain, punya aktivitas yang berbeda tentu saja gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan waktu-waktu atau mungkin momen-momen tertentu di semua market, itu tidak sama. Ambil contoh misalnya hijab, paling mudah hijab nih. Hijab itu kan untuk wanita muslimah tentu saja ya. Penjualannya akan jauh lebih tinggi ketika masuk ke bulan-bulan suci Ramadan misalnya, atau menjelang Idul Fitri. Nah, itu momen yang tepat. Apakah kita harus berjualan di saat itu saja? Tentu tidak. Tapi jualannya bisa dikencengin gitu ketika memasuki bulan-bulan seperti itu. Bulan-bulan yang momennya memang tepat gitu untuk bisa penetrasi lebih gencar gitu ke market. Itu bisa seperti itu. Atau misalnya kita jualannya obat apa misalnya, obat demam atau vitamin penambah daya tahan tubuh misalnya. Ketika mungkin di musim panas atau musim kemarau lah musim kemarau, mungkin orang-orang masih bisa tahan dengan panasnya sinar matahari misalnya. Ketika udah masuk ke musim hujan, tentu banyak orang yang tidak tahan sama dinginnya musim hujan gitu. Mungkin bisa jadi ada yang demam nantinya, aktivitas mereka terganggu karena sakit gitu ya. Nah, kamu bisa tawarkan vitamin penambah daya tahan tubuh ini di saat-saat musim penghujan. Apakah di saat musim kemarau tidak jualan? Enggak juga, tetap aja ditawarin gitu. Tapi sekali lagi adalah ketika kita menemukan momentum yang tepat, waktu yang tepat, kita harus jauh lebih gencar daripada sebelumnya gitu. Makanya disesuaikan aja gitu, sesuai dengan marketnya kita gitu. Kira-kira market kita tuh behaviornya seperti apa. Makanya di poin nomor 1 itu paling penting teman-teman. Kita harus tahu dulu market kita tuh behaviornya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Mulai dari gendernya dulu. Gender laki-laki dengan perempuan aja udah beda behaviornya pastinya gitu ya. Jam aktivitasnya berbeda. Umur juga menentukan teman-teman. Jadi laki-laki dengan umur sekian sampai sekian, wanita dengan umur sekian sampai sekian tentu akan sangat jauh berbeda aktivitasnya. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Jadi harus benar-benar di riset dulu marketnya seperti apa, behaviornya seperti apa yang mereka lakukan, di momen-momen seperti apa yang mereka membutuh produk kita gitu ya untuk menyelesaikan masalah mereka. Terus juga cara jualan seperti apa yang bisa menarik perhatian mereka untuk bisa membeli produk kita. Nah, itu poin-poin yang perlu diperhatikan teman-teman di sini. Oke. Jadi itu adalah 4 cara bagaimana bisa jualan di media sosial. Tentu saja ada banyak hal teknis lain yang tidak dibahas di sini. Kamu bisa ngulik sendiri kira-kira apa aja sih gitu yang aku perlukan untuk bisa mendukung 4 cara ini bisa tercapai dengan maksimal. Oke? Mungkin segitu dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang detail atau mungkin ada salah-salah kata. Saya mohon maaf. Kalau misalnya masih kurang jelas, ada kritik, saran, tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya mau tahu senjata entrepreneur medsos itu seperti apa, kamu mau downloadnya secara gratis, klik aja link di deskripsi, ada namanya link gratis di sana. Oke? Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Subscribe biar nggak ketinggalan video-video lainnya di channel ini.
Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.